Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Haji Beni Nur selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kelembagaan serta teman-teman semuanya yang berbahagia. Perkenalkan, saya Maria Tulkitia dari kelas D2 Program Studi Manajemen Dakwah angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi mengenai analisis SWOT KBTK Aisyah Bustanul Atfal 14 Kota Surabaya. Oke, di sini kita memiliki beberapa subbab atau subtema yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu biografi dari KBTK Aisyah Bustanul Atfal 14 Kota Surabaya. Yang kedua hasil dari analisis SWOT. Dan yang terakhir ada strategi penyelesaiannya. Oke, kita masuk ke biografi. KBTK Aisyah Bustanul Atfal 14 Kota Surabaya ini merupakan salah satu sekolah KB dan TK yang ada di Kota Surabaya. KBTK Aisyah Bustanul Atfal 14 ini bertempat di Jalan Kemlaten Baru, nomor 43 Surabaya, Keberawan Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. KBTK Aisyah Bustanul Atfal 14 Kota Surabaya memiliki nomor NPSN 20564294. Pembelajaran pada KB dan TK swasta ini dilakukan secara 5 hari, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hingga hari Jumat. Selain itu, model pembelajaran yang digunakan di KB dan TK ini ialah model pembelajaran sentra, yang dimulai dari pukul 7 pagi hingga 11 siang. Oke, next kita masuk ke analisis SWOT. Sebelum itu, analisis SWOT terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu S, yang artinya strength, kekuatan. Yang kedua W, weakness, kelemahan. Yang ketiga O, opportunities, peluang. Dan yang keempat threat atau ancaman. Oke. Sekarang kita masuk ke S, yaitu strength, kekuatan. Kekuatan yang pertama yaitu pada umumnya anak di umur 3-5 tahun memiliki daya ingat yang kuat, kecerdasan yang tinggi, dan rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua, memiliki pengajar atau guru yang bermutu, kreatif, berakhlakul karimah, sabar, dan telaten. Dan selanjutnya ada pengajar atau guru agama sendiri yang berpengalaman dan pastinya profesional. Dan yang keempat ada TPA atau tempat penitipan anak. Di tempat penitipan anak ini kita juga memiliki pengasuh sendiri. Jadi guru kelas sendiri, guru agama sendiri, dan guru untuk di TPA-nya sendiri. Ibu pengasuhnya untuk TPA-nya itu tadi sendiri. Dan dilengkapi dengan fasilitas kelas yang memadai, di antaranya yaitu ruangan ber-AC, pengajar profesional, dilengkapi dengan alat sentra yang berbagai macam bentuk rupanya, sehingga anak-anak itu suka kerasan mau gitu di dalam kelas. Terus papan tulis, rak buku, buku tema, alat tulis menulis yang lengkap, dan tas. Nah, selain itu ada lagi fasilitas ruang pengasuhan. Fasilitas ruang pengasuhan ini diantaranya ada ya seperti kamar biasa, kasur, bantal, guling, AC, lemari pakaian, dan CCTV. Nah, CCTV ini para wali murid atau orang tua dari murid bisa memantau putra-putrinya dari handphonenya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu kebanyakan peserta didik sudah mengalami kecanduan dengan dunia handphone, bahkan game online. Yang kedua, kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua mereka. Ada yang karena broken home, ada yang karena orang tuanya sibuk kerja, bahkan ada yang KDRT kepada anak. Dan yang ketiga, anak cenderung dimanja oleh pengasuh sehingga mereka ketergantungan gitu kepada orang yang lebih tua gitu, kepada orang lain yang bukan pengasuhnya itu mereka cenderung manja, tidak mau melakukannya sendiri, agak
ya gitulah. Dan selanjutnya ada menurunnya kecerdasan para murid dikarenakan makanan yang dikonsumsinya. Contohnya seperti makanan-makanan yang mengandung micin, itu sangat mengganggu teman-teman bagi kecerdasan anak usia dini itu tadi. Dan yang kedua, junk food, makanan siap saji itu Masya Allah, itu kalau bisa, kalau teman-teman punya adik, punya keponakan, punya sepupu yang masih di bawah umur, itu diusahakan untuk tidak sering-sering mengkonsumsi makanan-makanan siap saji dan makanan-makanan yang mengandung micin terlalu banyak, karena itu akan merusak kecerdasan mereka teman-teman, seperti itu. Dan kelemahan selanjutnya yaitu wali murid itu belum sepenuhnya percaya gitu loh dengan program TPA yang dimiliki oleh sekolahan, karena program tersebut itu masih berjalan sekitar 1 tahun dan biaya yang dikenakan itu agak mahal. Kenapa agak mahal? Karena yaitu tadi, kita itu banyak gitu loh, dapatnya itu banyak, benefitnya itu banyak, tapi ya tergantung orang tuanya dong ya. Jadi kelemahannya dari situ sih, wali murid masih ada yang belum percaya, ada yang masih maju mundur dengan biayanya yang mahal, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas ke opportunities atau peluang. Di sini aku mau cerita dulu. Kalau KBTK Aisyah ini memiliki program baru, ya tadi yang di awal yang bernama TPA, yaitu tempat penitipan anak. Fasilitasnya itu banyak banget yang didapat. Itu tadi sekolah pagi, sekolah TK itu tadi kan pagi dari jam 7 sampai jam 11. Terus habis jam 11 itu anak-anak diganti ganti baju, terus makan siang. Jadi dapat makan siang. Habis makan siang terus harus tidur. Siang itu harus tidur. Jadi habis makan siang, sholat duhur, langsung tidur siang. Nanti jam 3 dibangunin, mandi sore, sholat asar, langsung ada sekolah sore atau biasa disebut dengan les. Jadi total keseluruhan kalau TPA itu tadi mulainya dari jam 7 pagi sesuai dengan masuk sekolah sampai jam 5 sore, seperti itu. Nah, dari situ para wali murid itu yang tidak bisa mendampingi anaknya di rumah itu bisa menitipkannya ke TPA untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat bersama pengasuh yang belum profesional. Seperti itu teman-teman. Oke, kita akan membahas T terakhir ini, threats atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu banyak wali murid itu yang belum menyadari bahwa handphone itu sangat berbahaya bagi putra-putrinya, bagi buah hatinya. Ya, bahayanya itu banyak, bahaya terhadap mata, terhadap pikirannya, terhadap kecerdasannya gitu loh. Para wali murid itu yang mereka pahami itu hanya kalau anak saya kasih handphone, dia akan oke, nggak tantrum, nggak nangis, nggak ngeringi, nggak mengganggu mereka gitu kan. Padahal itu salah besar. Kita itu bisa membuat anak kita itu merasa tenang, aman, nyaman dengan kasih sayang, dengan games-games yang bisa kita lakukan gitu loh tanpa adanya handphone. Karena kalau kecanduan tuh Masya Allah hilangnya tuh sulit. Nah, yang kedua, ancaman yang kedua itu orang tua itu, ayah dan ibu sering berdebat, bertengkar di depan anaknya. Itu membuat pikiran anaknya itu kayak goyah gitu lah, kayak ayah sama ibu kenapa gitu ya gitulah. Terus yang ketiga yaitu lingkungan anak jika dititipkan dengan pengasuh yang tidak profesional atau tidak berpengalaman. Kan kita nggak tahu kan, orang tua kan nggak tahu. Kalau di depan orang tuanya baik gitu, di belakangnya nggak tahu. Tapi ya nggak boleh suudzon. Kan di sini kan lingkungan anak jika dititipkan oleh pengasuh yang profesional. Jika pengasuhnya sudah profesional, monggo, nggak apa-apa gitu loh. Dan yang terakhir yaitu kontak fisik maupun batin kepada anak.
kontak fisik maupun batin kepada anak ini apabila anak tidak bisa diajak bekerja sama dengan orang tuanya, seperti ayo tidur siang, dia tidak mau. Jadi orang tua langsung kontak batin, tidur siang gitu, langsung bentak, langsung nyubit. Oh no, itu big no, itu salah besar ya teman-teman ya, itu salah besar. Oke, dari situ analisis SWOT yang saya dapatkan dari KBTK Aisyah bersama Artful 14. Oke, sekarang kita masuk ke strategi penyelesaian. Di sini saya memiliki 5 strategi penyelesaian. Yang pertama yaitu mengadakan seminar parenting untuk para wali murid. Itu sangat penting menurut saya, karena Masya Allah, ya gitulah. Nah yang kedua, yang kedua menambah guru yang berbasis konseling untuk anak-anak yang seperti hyperaktif, space delay, trauma dengan sekolah. Banyak loh teman-teman, di KBTK Aisyah itu banyak anak-anak yang pakai seragam itu nangis, trauma gitu, karena di sekolah yang kemarin mengalami pembulian seperti itu jadi kayak harus di bawah ke psikolog atau psikiater, tapi psikolog dulu ya, nanti kalau sama psikolog udah dialihkan ke psikiater, wah itu sih ya kan. Terus habis itu yang ketiga yaitu memberikan bekal kepada murid tentang ilmu-ilmu kehidupan, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu untuk menjaga dirinya sendiri agar bisa diterapkan di kehidupan para murid tersebut. Dan yang keempat yaitu tadi kan ada beberapa wali murid yang merasa keberatan tuh ya. Jadi memberikan diskon atau potongan harga untuk para wali murid yang kurang mampu. Dan yang terakhir yaitu menambah fasilitas playground yang lebih lengkap agar murid semakin senang saat di sekolah dan tidak merasa trauma, takut, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir ini adalah hasil observasi saya bersama para murid-murid comel. Jadi ini itu yang yang ini itu hari Selasa. Ini yang aku biru-biruin ini hari Senin. Terus nah yang aku merah-merahin ini mereka waktu les sore, waktu sekolah sore, atau yang biasa disebut dengan les itu tadi teman-teman. Oke. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang bertele-tele, atau kata-kata yang tidak mengenakan para teman-teman semuanya. Di sini saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.